penasaran aja. Kenapa tadi pas kami kok bahas soal Shena, kamu teh emosional banget. Memangnya dulu hubungan kamu sama Shena tuh seperti apa? Sama satu lagi aku juga bingung kenapa Kamiko tadi sempat bilang kalau kamu takut aku tahu sesuatu soal Shena. Maksudnya itu apa? Shena berarti banget ya buat kamu. Kamu nggak usah ikut-ikutan bahas soal Shena. Shena itu masa lalu aku. Jadi apapun yang terjadi antara aku sama Shena, itu bukan urusan kamu. Iya tuh, maaf. Sayang, Mama obatin kamu ya. Bentar, sayang. Mana sini, mana yang luka? Gara-gara Devan kamu jadi terluka kayak gini. Benar-benar keterlaluan, Devan. Berani-beraninya dia mukul kamu. Dasar anak pelakor. Untungnya sebagai kakak aku masih bisa bersabar. Kalau enggak, kalau lo udah habis Devan tadi sama aku. Sebenarnya tadi Papa juga udah khawatir. Papa khawatir perkelahian kalian tuh nggak bisa dihentikan. Itu karena Miko sabar ngadepin Devan, Pak. Ya, Miko memang sedikit terpancing tadi. Tapi, Papa bisa bayangin nggak kalau Miko benar-benar menghadapi emosinya Devan? Gak tahu deh, udah jadi apa Devan tadi. Ini sayang, ini angkat sedikit ya. Oke. Oke? Halo, Santi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ada apa? Saya mau menyampaikan kabar duka, Pak. Ini soal Pak Gunawan, salah seorang investor di perusahaan kita. Beliau meninggal dunia, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, tolong kamu kirimkan karangan bunga turut berduka cita ya. Di mana dimakamkan? Jam berapa? Saya dan keluarga akan ke sana. Baik, Pak. Pemakamannya siang ini, nanti saya kirimkan lokasinya. Oke. Makasih infonya ya. Mah, Miko. Kita harus melayat Pak Gunawan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih ya, Mas. Ya, Pak. Kamu langsung masuk aja ya. Tunggu dulu. Kamu mau kemana? Aku masih ada urusan. Ini teh salah aku. Ngapain sih Alia? Kamu tuh pakai nanya Shena segala. Udah jelas-jelas Devan lagi bete sama Kamiko. Gara-gara Kamiko bahas soal Shena. Aku malah nanya-nanya. Tapi kan namanya juga penasaran ya. Masuk rumah juga belum, udah main pergi aja.
Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Gimana, Pak? Nggak diangkat-angkat sama dia. Palingan masih ngambek dia sama aku. Masih marah dia sama aku, Pak. Udah nggak apa-apa, Pak. Nggak usah dipermasalahin ya. Yang penting kita bisa datang ke pemakamannya Pak Gunawan, ya. Iya, Ma. Tapi Pak Gunawan itu, Ma, sangat berjasa untuk perusahaan kita. Harusnya Devan sempatin sebentar untuk melayani. Ya udah, ayo kita jalan. Mas sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, Alhamdulillah. Tete udah pulang. iya Tete udah pulang. Sini, bisa bantuin ya? Jangan atuh, berat. Udah biarin nanti sama Tete aja. Tenang aja, Nisa kuat kok. Jangan. Kak Devan kemana, Teh? Kok cuma ada kopernya doang? Kak Devan tadi dia pamit katanya masih ada urusan. Nisa kumaha, sehat nggak selama Tete tinggalin di Lombok? Bu Rahayu sehat, ada dia? Ada di kamar atas, Teh. Nisa sih seneng selama ditinggal kerja sama Teteh. Ada Bu Rahayu buat nemenin Nisa. Walaupun sesekali dia halu minta main petak umpet sama anaknya. Bu Alia, Nisa, Pak Devan ada? Pak Devan tadi baru aja pergi, dia bilang ada urusan. Memangnya ada apa? Ada hal penting? Oh, sebelum pergi ke Lombok, Pak Devan meminta saya untuk mencari sekolah yang cocok buat Nisa. Yang pasti sekolah yang terbaik dari yang terbaik. Dan sekarang saya sudah mendapatkan sekolahnya. Serius, Pak? Iya. Alhamdulillah. Aku masuk sekolah. Nisa masuk sekolah lagi. Aku teh bener-bener gak nyangka, dibalik sikapnya yang dingin, nyebelin, dan banyak banget rahasia yang dia simpan, ternyata Devan masih punya sisi seperti ini. Devan masih kepikiran untuk cari sekolah buat Nisa, padahal sebenarnya Devan gak ada tanggung jawab untuk nyekolahin Nisa juga, karena itu juga gak ada di dalam kontrak kami. Kok bengong? Oh, enggak sayang. Tete saking senengnya, makanya sampai bingung mau ngomong apa. Bisa nggak sabar mau masuk sekolah lagi. Tete juga nggak sabar lihat Nisa pakai seragam sekolah lagi. Pasti sekolah di Jakarta bagus ya, Teh? Iya tuh, tadi kan Pak Reno bilang dia udah nyariin sekolah yang terbaik buat Nisa. Betul sekali. Berarti sekarang teh kita harus nyari perlengkapan sekolah buat Nisa. Sekarang, Teh? Ya sekarang atuh, masa tahun depan. Oh, boleh. Saya aja yang pindahin kopernya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Kasih. Mari. Mari. Tete mau seneng pisan Nisa sekolah lagi. Sama. Hari ini adalah hari kematian kamu.
Rasanya baru kemarin kita masih sama-sama. Tiba-tiba kamu pergi untuk selamanya. Dan kamu meninggalkan luka yang amat sangat dalam di hati. Luka yang aku masih rasain sampai hari ini. Walaupun kamu udah pergi untuk selamanya, nama kamu tidak pernah akan terhapus dari itu. Maafin aku. Maafin aku. Andai aku bisa melindungi kamu, mungkin sekarang kamu masih. Maafin aku. Ma. Devan. Hari ini pasti hari kematiannya Shena, Pak. Ma. Bilangnya sih, Alia sudah mengisi kekosongan hati Devan karena ditinggal Shena. Buktinya mana? Itu Devan masih nangis-nangis di depan makam Shena. Shena kecil aja. Tapi Miko, apa iya pernikahan Devan dan Alia itu cuma pelarian saja? Pastinya begitu, Pak. Dari awal, Mama nggak pernah percaya pernikahan Devan sama Alia itu beneran. Mereka nggak pernah pacaran. Laki-laki yang berantem sama Devan di Lombok, dia pasti punya hubungan spesial sama Alia. Pernikahan mereka berdua hanya sama-sama pelarian. Oke. Papa akan segera menanyakan masalah ini kepada Devan. Kapan Papa mau tanya? Sekarang aja, Pak. Itu orangnya ada di sana di depan mata Papa. Mendingan Papa tanya dia langsung aja sekarang, ya Miko? Iya, Pak. Sekarang lah, Pak. Enggak mungkin sekarang. Dia sendiri kan kondisi Devan seperti itu. Dan Papa nggak mau terjadi keributan lagi seperti di rumah. Papa mau tunggu apa lagi sih, Pak? Ingat loh, Pak ya, kalau sampai orang kantor atau relasi bisnis tahu soal ini, Pak, keluarga kita akan jadi bahan omongan semua orang, Pak. Reputasi keluarga kita pasti akan kena, Pak. Akhirnya Papa kemakan hasutanku juga. Devan pasti nggak akan bisa ngebantah lagi untuk tinggal bareng di rumah. Ini bisa jadi kesempatan yang besar buat aku untuk misahin Devan dengan Alia. Devan. Ngapain kamu di sini? Harusnya kan kamu bersama Alia. Devan, ini sudah sangat membuktikan kalau kamu belum bisa move on dari Shena.
benar, Pak. Dan Devan, Papa makin yakin kalau cinta kamu sama Alia itu palsu. Pernikahan kalian palsu, bukan dilandaskan karena cinta, tapi karena pelarian. Itu nggak benar, Pak. Pernikahan aku sama Alia mungkin dianggap nggak sempurna sama banyak orang. Tapi kalau dibilang palsu itu sama sekali nggak benar, Pak. Alah, buktinya apa? Nih, kamu masih nangis-nangis depan makam Shena seperti ini. Kamu tuh belum move on, Dev. Ini hari kematian Shena. Aku hanya menghormati dia, kan. Masa gitu aja gak boleh sih? Dan Pak, aku nikah sama Alia itu bukan pelarian. Aku hanya ingin membuka lembaran hidup baru. Aku ingin terlepas dari masa lalu. Masa Papa nggak happy sih kalau aku bisa melanjutkan hidup yang lebih baik? Ya, Papa happy, Devan. Tapi apa? Kenapa Papa terus mencurigai pernikahan aku sama Alia, Pak? Papa kayaknya mulai percaya sama Devan. Ini nggak bisa dibiarkan. Pak, ini nggak bisa dibiarin, Pak. Bagaimana kalau ternyata dugaan kita benar dan sampai terdengar keluar, apalagi sampai beredar di lingkungan bisnis atau relasi kantor, Pak? Yang ada, Pak, taruhannya keluarga dan perusahaan kita bisa tercoreng, Pak. Devan, Papa senang melihat pernikahan kamu dengan Alia. Tapi Papa sama Mama punya permintaan. Kamu sama Alia tinggal di rumah keluarga kita untuk memastikan semua itu. Enggak, Pak. Aku nggak setuju. Aku nggak mau pernikahan aku diganggu terus dan dimata-matain sama orang yang sok peduli. Papa nggak butuh persetujuan kamu. Ya? Nggak, Pak. Aku udah dewasa. Aku udah nikah. Papa udah nggak bisa ngatur-ngatur lagi kehidupan aku, Pak. Oke, terserah kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa membawa Alia tinggal di rumah keluarga kita, Papa akan mengambil alih proyek kamu di Sukabumi. Dan Papa nggak akan melibatkan kamu dalam proyek apapun di perusahaan kita. Nggak bisa gitu dong, Pak. Papa nggak bisa mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan keluarga, Pak. Apanya nggak bisa? Itu perusahaan Papa. Ya, dan Papa punya keputusan mutlak di situ. Gue sama Alia terpaksa harus hidup serumah sama papa mama. Mau nggak mau sandiwara pernikahan kita tuh benar harus layaknya suami istri. Hei! Siapa lo? Lo ngapain di mobil gue? Siapa lo?
Ini mobil gua. Datang, Shena. Mati karena kamu. Siapa yang nulis ini? Kurang ajar! Kenapa gue selalu diteror di hari meninggalnya Shena? Siapa sih yang teror gue? Siapa lo? Jawab gua! Siapa lo? Hah? Ayo, jawab! Siapa sih lo? Kenapa lo selalu neror gue di hari kematian Shena? Lo siapa? Kenapa sih? Hah? Buka helm lo. Gue mau tahu muka lo seperti apa. Rasa pengecut lo. Bisa cobain ya? Sini coba Teteh bantuin. Bisa nggak? Saya suka yang ini. Bagus nggak? Bagus aku, semuanya juga bagus. Tergantung Nisa sukanya yang mana. Nisa yang pilih. Nisa suka yang ini? Ya udah, yang ini. Ya. Yang ini ya Mbak. Kalau perlengkapan sekolah yang lain sebelah mana? Kayak sepatu, kaos kaki. Udah di sebelah sana, Mbak. Boleh saya antarkan? Oh, oke, silakan. Kamu tuh suka kemeja model apa, Cakra? Apa aja, Mah. Terserah Mama aja. Kalau yang modelnya seperti ini, kamu suka nggak? Ya, terserah Mama aja.
Mama tuh seneng banget deh Cakra. Akhirnya Papa mau menuruti permintaan Mama untuk ngasih posisi kamu di perusahaan. Kenapa sih harus kayak gitu, Mah? Mendingan Cakra nyari kerjaan sendiri, Mah, daripada harus nebeng di perusahaan Papa. Nanti, kalau kamu udah mulai kerja di perusahaan Papa, kamu jangan aneh-aneh ya. Kerja yang bener. Tunjukin ke Papa kalau kamu memang bisa diandalkan. Kayaknya warna ini cocok deh di kulit kamu, ya kan? Iya, Mah. Coba yang ini. Mama pilih aja kemeja yang sekiranya cocok buat Cakra ya. Cakra mau lihat t-shirt dulu sebentar, Mah. Oke, sayang. Nisa? Cakra? Cakra udah bebas? Udah, Nis. Ini kartunya, Mbak. Ini barangnya. Kasih ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nis? Nisa? Nis? Nis? Awas, ada mobil, awas!